Fams, kalau hidangan lebaran seru di tempatmu, apa aja sih? Tiap daerah pasti punya ciri khasnya nih, ya kan? Kayak yang satu ini juga nih, Fams. Widih, ibu-ibu seru banget nih. Lagi pada masak apa nih? Detik-detik menjelang lebaran gini, udah pada sibuk nyiapin menu prasmanan ya? Masing-masing daerah biasanya punya hidangan andalan nih, Fams, buat disajikan untuk sanak saudara saat Idul Fitri tiba. Kalau di Palembang, hidangan jagoannya adalah daging berempah kayak gini. Bukan, ini bukan rendang ataupun semur, melainkan malbi daging. Ayo, kamu tahu nggak apa itu malbi? Hehe, tenang, gak usah takut ketinggalan, Fams. Seperti biasa, Joy bakal bocorin nih ke kamu nih kuliner-kuliner anti mainstream yang pastinya bakal bikin perut keroncongan. Wah, sedap. Jika Sumatera Barat punya rendang sebagai menu andalan, provinsi tetangganya, Sumatera Selatan, punya olahan yang namanya malbi daging, Fams. Bagi yang belum tahu, sekilas nih, masakan ini terlihat seperti rendang atau semur ya. Padahal cita rasanya berbeda loh, Fams. Malbi daging ini juga sering disebut dengan gulai malbi, karena masih memiliki bumbu yang sedikit kental, sehingga sekilas seperti kuah gulai. Meskipun warnanya jauh berbeda, Fams, malbi ini merupakan olahan khas Palembang yang memiliki pengaruh budaya Arab atau India, Fams. Tahu dong kalau Palembang memiliki kaitan erat dengan kebudayaan kedua negara tersebut. Gulai malbi sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang. Makanan ini disajikan kepada Sultan Mahmud Badarudin pertama, serta para pejabat kesultanan. Biasanya nih, malbi ini disajikan setelah sholat Jumat untuk dinikmati bersama dengan kelompok elit dari suku Arab dan suku India. Makanya, hingga kini, malbi biasanya hanya disajikan pada hari Jumat atau perayaan-perayaan saja. Oh iya, Fams, tapi kini udah sulit loh ngedapetin kuliner yang satu ini. Tapi tenang, ada nih salah satu rumah makan di Sumatera Selatan yang masih konsisten menyajikan malbi setiap hari Jumat. Namanya Kedai Ana Acahe. Selain menyajikan malbi, kedai ini juga menyediakan berbagai kuliner ala Palembang yang juga berwarna peranakan Arab dan India, Fams, seperti martabak har atau martabak telur kuah kari khas Palembang. Karena kita dari awal buat konsepnya itu untuk melestarikan makanan khas Palembang dan juga melestarikan resep-resep dari keluarga kami. Uniknya lagi, rumah makan yang terletak di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini juga menyediakan malbi untuk dinikmati orang-orang luar Sumatera Selatan, Fams. Wis, gak usah bingung. Ini kan zamannya inovasi, Fams. Kini, malbi ala Ana Acahe ini hadir dengan sajian instan. Jadi, selain bisa dimakan di tempat, malbi yang satu ini juga bisa dijadikan buah tangan ataupun dikirim keluar Pulau Sumatera loh. Kita mencoba berinovasi dengan membuat malbi dalam bentuk kemasan yang siap saji biar mempermudah orang untuk makan ini, Mbak. Sama seperti rendang, untuk membuat malbi juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, Fams. Hal ini agar bumbunya matang dengan sempurna dan berwarna kehitaman. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup beragam. Salah satu yang paling penting adalah penggunaan gula batok, Fams. Kalau berniat memasak malbi, jangan menggantikannya dengan gula putih atau aren ya, Fams, karena akan menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, malbi ini biasanya menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Namun, jika ingin menggantinya dengan ayam, bebek, ataupun daging lainnya juga bisa kok. Untuk ngedapatin cita rasa dan kualitas malbi yang juara, ownernya gak pernah mengganti jenis dagingnya, yaitu hanya menggunakan bagian daging khas dalam. Potongan satu daging dengan daging yang lain pun harus sama, Fams. Soalnya ada kemungkinan kematangan daging ini tidak merata jika potongan daging ini berbeda-beda, Fams. Oh iya, salah satu yang membedakan rendang dengan malbi adalah penggunaan kecap dalam bumbunya, Fams. Makanya, cita rasa malbi cenderung lebih manis jika dibandingkan dengan rendang. Tapi nggak semanis semur loh, Fams. Oh iya, selain itu, rendang ini identik dengan menggunakan santan. Kalau malbi, dia tidak menggunakan santan sama sekali, Fams. Nah, buat kamu yang nggak boleh makan santan, malbi bisa jadi pilihan untuk kamu loh, Fams. Dengan adanya malbi instan kekinian, kamu nggak perlu repot lagi nih memasak olahan daging untuk disajikan untuk kerabat. Cukup panaskan wajan, lalu oseng malbi dengan api sedang hingga daging mendidih. Nggak perlu ditambahkan minyak lagi ya, Fams, karena dalam sebungkus malbi sudah mengandung minyak yang cukup kok. Malbi biasanya nggak disajikan dengan nasi putih, Fams. Sehari-hari, malbi disajikan dengan nasi minyak ala Arab. Sedangkan pada hari raya seperti Idul Fitri, malbi biasanya dihidangkan bersama dengan ketupat sayur.
Cita rasanya yang gurih manis pedas ini cocok banget nih fams. Disandingkan dengan ketupat sayur yang bersantan, lembutnya daging ini juga langsung meleleh. Widih, dijamin bakal menambah kehangatan hari raya kamu fams. Kalau agak bosan dengan menu hidangan lebaran di daerahmu, sekali-sekali boleh juga nih cobain nih si Malbi ini. Bisa beli dan minta dikirimin dari daerah asalnya. Atau mau coba buat sendiri seperti yang tadi kita tayangkan, bisa. Langkah-langkah membuatnya pasti udah kebayang dong.